ketemu lagi dengan saya. Oke, anak-anak, sudah siap belajar? Jangan lupa berdoa ya. Ya, hari ini saya akan coba menjelaskan tentang operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang sifat-sifat dari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Tentunya kalian masih ingat ya, ada 4 sifat dari operasi hitung penjumlahan. Ya, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan apa itu perkalian. Perkalian ini adalah penjumlahan secara berulang bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya saya punya bilangan M, saya kalikan dengan A, maka saya akan menjumlahkan bilangan A secara berulang sebanyak M faktor. Ini, jadi M kali A artinya adalah kita menjumlahkan bilangan A tambah A tambah A tambah dan seterusnya tambah A sampai dengan M faktor. Kita ambil contoh misalnya, saya punya 5 kali 4, artinya adalah saya harus menjumlahkan angka 4 sebanyak 5 kali. Jadi 4 tambah 4 tambah 4, tambah 4, tambah 4. Beda dengan 4 kali 5. 4 kali 5 artinya saya harus menjumlahkan bilangan 5 sebanyak 4 kali. Ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan 4 kali 5 dengan 5 kali 4 itu berbeda arti. Namun hasilnya itu sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan lihat dari sifat-sifatnya. Sekarang, karena yang kita sedang bicarakan adalah bilangan bulat, di mana dalam bilangan bulat kalian mengenal ada 3 bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yang kedua bilangan 0, dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Nah, tentunya di sini dalam perkalian nanti yang akan kalian perkalikan adalah bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, karena nanti kalian akan mengalihkan 2 bilangan bulat ini, jenis bilangan bulat ini, maka ada baiknya kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana jika 2 bilangan bulat ini kita kalikan. Jadi kalau misalnya kalian punya bilangan bulat positif, kalian kalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Saya tuliskan di sini untuk hasilnya, jika bilangan bulat positif kalian kalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau bilangan bulat positif kalian kali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau kalian punya bilangan bulat negatif, kalian kali dengan positif, maka hasilnya negatif. Kalau kalian punya bilangan bulat negatif, kalian kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, keempat jenis perkalian sifat ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat kalian bertemu dengan perkalian bilangan bulat, 2 bilangan bulat, baik itu positif negatif, kalian bisa menentukan hasilnya apakah dia nanti bernilai positif atau negatif. Nah, sekarang kita akan coba lihat sifat apa saja yang ada pada operasi hitung perkalian. Kalau di dalam penjumlahan, di dalam pertemuan yang sebelumnya saya sudah membahas ada 4 sifat dari operasi hitung penjumlahan. Di antaranya adalah sifat identitas, kemudian ada sifat tertutup, ada sifat asosiatif, ada sifat komutatif. Nah, di dalam operasi perkalian, apakah keempat sifat tersebut juga berlaku? Sekarang kita lihat di sini sifat-sifatnya. Ya, yang pertama saya akan coba lihat apakah pada operasi perkalian berlaku sifat tertutup. Ya, sifat tertutup adalah sifat di mana kalau 2 bilangan bulat kita kalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Sama seperti definisi pada
sifat tertutup pada operasi hitung penjumlahan. Nah sekarang kalau saya punya bilangan A, saya kalikan dengan B, hasilnya akan sama dengan C. Apakah jika A dan B itu bilangan bulat, hasilnya pun akan C yang juga merupakan bilangan bulat. Jadi di sini dia akan berlaku sifat tertutup jika A, B, dan C ini adalah bilangan bulat. Ambil contoh, misalnya 4 kita kali dengan 2 itu sama dengan 8. Maka 2, 4, dan 8 ini adalah bilangan bulat. Kalau kita mau mencoba mengalihkan dua bilangan bulat positif dan negatif, saya ambil contoh. Negatif 5 kali 3 ini sama dengan negatif 15. Maka 3, negatif 5, dan negatif 15 ini adalah bilangan bulat. Sehingga sifat tertutup berlaku pada operasi hitung perkalian. Ya, sifat yang kedua adalah sifat identitas. Tentunya kalian masih ingat, pada operasi penjumlahan pun ada sifat identitas, di mana bilangan identitas pada penjumlahan adalah 0. Nah sekarang, apakah 0 juga merupakan bilangan identitas untuk perkalian? Kita kembali ke definisinya. Apa sih sifat identitas? Sifat identitas itu adalah sifat di mana bilangan tersebut kalau kita kalikan dengan bilangan berapapun, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu adalah bilangan identitas. Jadi kalau kalian punya bilangan identitas, kalian kalikan dengan berapapun bilangannya, maka bilangan itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau saya punya bilangan A, saya kalikan dengan identitas, maka hasilnya A. Saya punya B, saya kalikan dengan identitas, maka hasilnya B. Nah kira-kira berapa bilangan yang dimaksud? Ya, bilangan yang dimaksud adalah 1. Kenapa 1? Karena semua bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangan A kita kalikan dengan 1, maka hasilnya A. Kalau bilangan itu B kita kalikan dengan 1, maka hasilnya B. Paham ya? Ya, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif. Yang ketiga adalah sifat komutatif. Komutatif atau pertukaran. Dalam penjumlahan pun ada sifat komutatif. Kalau kita punya A, kita kalikan dengan B, maka komutatifnya adalah B kali A. Contohnya, kalau saya punya 6 kali 5, maka komutatifnya adalah 5 kali 6. 6 kali 5, 30. 5 kali 6, 30. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka sifat komutatif berlaku pada operasi hitung perkalian. Sekarang kita lihat bilangan bulat positif dan negatifnya. Negatif 7 kali 3, maka komutatifnya adalah 3 kali negatif 7. Negatif kali positif. Negatif 7 kali 3, 21. Positif kali negatif, negatif 3 kali 7, 21. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bernilai negatif 21. Nah dari dua contoh ini sudah bisa membuktikan bahwa sifat komutatif berlaku pada operasi hitung perkalian. Kita lihat yang berikutnya, sifat yang keempat adalah sifat asosiatif. Di dalam sifat asosiatif, kita membutuhkan lebih dari dua bilangan bulat. Jadi kalau di sini ada A kali B kali C, maka di ruas kanan saya pun bisa menuliskan secara berurut atau kalian boleh menuliskan secara tidak berurut bilangan A, B, dan C. A kali B kali C. Kalau di ruas kiri saya ingin mengelompokkan A dengan B, maka di ruas kanan kalian tidak boleh kembali mengelompokkan A dan B. Jadi di ruas kanan kalian boleh mengelompokkan B dan C. Seperti ini.
Penulisannya apakah harus selalu berurut? Tidak selalu harus berurut. Sekarang kita lihat contohnya. Saya punya bilangan 6 kali 3 kali 5. Maka di ruas kanan saya akan menuliskan 6 kali 3 kali 5. Nah sekarang yang di ruas kiri yang ingin saya kelompokkan terlebih dahulu adalah 6 kali 3. Dan di ruas kiri saya ingin mengelompokkan 3 kali 5. 6 kali 3 sama dengan 18 kali 5. Dan di ruas kanan akan sama dengan 6. Yang kita kalikan terlebih dahulu ada 3 kali 5. 15. Nah sekarang 18 kali 5 sama dengan 90. Yang di ruas kanan 6 kali 15 sama dengan 90. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka sifat asosiatif berlaku pada operasi hitung perkalian. Kalian bisa coba di rumah dengan menggunakan bilangan positif salah satunya, dan yang keduanya kalian gunakan bilangan negatif. Ini sifat yang keempat. Kemudian kita lihat untuk sifat yang terakhir pada operasi hitung perkalian, yaitu sifat distributif. Ya, kenapa sifat distributif saya letakkan di akhir? Karena sifat distributif ini lebih panjang dibandingkan dengan keempat sifat lainnya. Jadi, di dalam sifat distributif perkalian, kita mengenal ada dua jenis sifat distributif. Ada distributif perkalian terhadap penjumlahan, ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini saya akan tuliskan sifat distributif yang pertama adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, rumus yang akan kita gunakan adalah A kita kalikan dengan B. Karena di sini penjumlahan, maka yang dikelompokkan yang di dalam kurung adalah operasi hitung penjumlahan. Jadi saya akan menuliskannya A kali B tambah C. Distributifnya kita letakkan di ruas kanan. Maka di ruas kanan kalian distributifkan, arti distributif adalah penyebaran. Kalian sebarkan A ke B dan ke C, ke yang ada di dalam kurung. Jadi kalian kalikan A ke B, di sini kalian tuliskan dalam kurung A kali B, kurung tutup. Karena operasinya penjumlahan, maka di sini kita pisahkan dengan tanda tambah, tanda jumlah. Kemudian distributifkan A ke C. Maka di sini tambahkan dalam kurung A kali C. Ini adalah operasi distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang kedua, ini sifat yang berikutnya adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau tadi yang di dalam kurung adalah operasi penjumlahan, maka distributif perkalian terhadap pengurangan, yang di dalam kurungnya harus operasi pengurangan. Sehingga kalau di sini ada A, kita kalikan dengan B dikurangi C, maka distributifnya di ruas kanan kalian tuliskan A kalian sebarkan ke B, ini menjadi A kali B. Kemudian pisahkan dengan tanda kurang. Kemudian distributifkan berikutnya A dengan C. A kali C. Ini untuk perkalian. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita ambil contoh untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan terlebih dahulu. Saya punya bilangan 6 kali 2 tambah 3. 6 kali 2 tambah 3. Seperti ini. Maka distributifnya kalian buat di ruas kanan.
Untuk penyelesaiannya, kalian kerjakan di ruas kiri, kalian kerjakan pula ruas kanan. Yang di ruas kanan, kalian sebarkan 6 ke 2 dan ke 3. Maka ruas kanan kalian tuliskan 6 kali 2, ini kalian sebarkan ke 2. Kemudian pisahkan dengan tanda hubung sama dengan, tanda hubung tambah. Kemudian distributifkan 6 ke 3, tambah 6 kali 3. Seperti ini. Berikutnya langkah kedua, kalian kerjakan ruas kiri. 6, karena di sini yang di dalam kurung adalah 2 tambah 3, maka kalian kerjakan dulu 2 ditambah 3-nya. 6 kali 5. Baru ruas kanan kalian kerjakan 6 kali 2. 12 tambah 6 kali 3. 18. Hasilnya 6 kali 5, kalian tulis di bawahnya 30. Di ruas kanan 12 tambah 18 sama dengan 30. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 30. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Saya ambil contoh di sini, 4 kali 7 kurang 5. 4 kali 7 kurang 5. Ini di ruas kiri. Maka distributifnya di ruas kanan adalah 4 kalian sebarkan ke 7, kemudian kalian sebarkan ke 5. Jadi di ruas kanan kalian tuliskan 4 kali 7, pisahkan dengan tanda kurang, dalam kurung 4 kali 5, kurung tutup. Ruas kiri yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah 7 kurang 5. Maka di ruas kiri kalian tulis 4 kali 7 kurang 5, 2. Berikutnya ruas kanan, ini pisahkan dengan tanda sama dengan 4 kali 7, 28. Kurangi 4 kali 5, 20. Di ruas kiri, kalian lihat ada 4 kali 2, selesaikan, tulis di bawahnya, hasilnya adalah 8. Di ruas kanan ada 28 kurang 20. Tulis hasilnya di bawahnya, 8. Maka kalian perhatikan ruas kiri, ruas kanan sama-sama 8. Karena itu, di sini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Untuk satu soal berikutnya, saya berikan contoh pada kalian. Jika salah satunya adalah bilangan negatif. Contoh yang ketiga, saya ambil bilangannya negatif 3, saya kalikan dengan 5 kurang 8. Ini akan sama dengan negatif 3, kalian distributifkan ke 5. Maka di ruas kanan kalian tuliskan negatif 3 kali 5. Kemudian karena yang di dalam kurung adalah tanda kurang, ini kalian pisahkan dengan kurang, kurung buka. Negatif 3 kalian sebarkan lagi ke 8. Di sini kalian tuliskan negatif 3 kali 8. Nah sekarang kalian selesaikan dulu yang ruas kiri. Di ruas kiri yang kalian harus selesaikan terlebih dahulu adalah 5 kurang 8. Tuliskan dulu di ruas kiri negatif 3 kali 5 kurang 8. Kalau kalian bingung dengan cara seperti ini, kalian bisa kembali ke awal. Kalau kita mau mengurangi satu bilangan, kalian gunakan garis bilangan. Ya, 5 kurang 8 adalah negatif 3. Kemudian, yang di ruas kanan kalian selesaikan negatif 3 kali 5. Negatif kali positif. Negatif. Negatif 15. Dikurangi. Negatif 3 kali 8. Negatif kali positif. Negatif 3 kali 8. 24. Berarti dikurangi negatif 24. Seperti ini. Berikutnya yang ruas kiri, negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif, positif. Positif 9. 3 kali 3, 9. Yang di ruas kanan, di sini ada dua tanda berdampingan, tanda kurang dan tanda negatif. Maka ini kita buat dulu menjadi satu tanda saja, di mana ada negatif kali negatif, hasilnya adalah positif.
Sehingga di sini kalian bisa tuliskan negatif 15 ditambah 24. Gunakan garis bantu alat bantu kalian berupa garis bilangan untuk mengurangi dua bilangan positif dan negatif. Hasilnya adalah 9 untuk ruas kiri dan ruas kanan 9. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama sehingga berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan untuk operasi hitung perkalian bilangan bulat. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya minta kalian tetap mengerjakan latihannya. Dan ini latihannya. Oke. Selesai sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.